tahun kemudian kan 5 tahun kemudian kan 2024 itu kita tetap pakai Undang-Undang 7 nomor 2017. Nah, ini yang hari ini sedang dalam pembahasan ya, baik di Komisi 2 dengan Mendagri dengan penyelenggara. Ini terutama yang perlu dipahami secara mendasar itu adalah di pasal 167 ayat 2. HTW atau hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Jadi ini yang menjadi landasan kenapa penyelenggara dalam hal ini KPU saya nyatakan sudah siap secara lahir batin dan bahkan kemarin di hearing dengan Komisi 2 sudah menyebut tanggal, alternatif tanggal. Karena memang terkait hari dan tanggal dan waktu pemungutan suara itu ditetapkan dengan keputusan KPU dan KPU siap menetapkan keputusan itu setelah berkoordinasi dengan Mendagri ataupun dengan Komisi 2. Nah, terus kemudian terkait dengan pemungutan suara itu, ini pemungutan suara nanti secara serentak itu pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Ini biasanya kalau pemilu itu dilaksanakan di hari Rabu. Nah, hari Rabu itu nanti harian pilihannya itu adalah hari yang diliburkan, semuanya libur secara nasional. Nah, terus yang berikutnya pasal 6 atau pasal 167 ayat 6 dan ayat 7 mungkin bisa nanti dibaca. Nah, kemudian berbicara ke hal yang mengenai undang-undang lainnya yang itu mengatur pemilihan atau pilkada ya. Nah, ini kalau pemilu itu dasarnya di Undang-Undang 7 nomor 7 2017, kalau undang-undang pemilihan atau pilkada itu diatur dalam Undang-Undang 6 2020. Ini ada dua undang-undang yang kemudian kedudukannya ini di 2024 nanti akan seiring sejalan dan beririsan. Nah, kalau terkait dengan Undang-Undang nomor 6 2020 terkait tentang pilkada itu sudah jelas ada amanahnya di dalam undang-undang itu di pasal 201 ayat sekian ayat 8 itu kalau salah ya. Pemungutan suara serentak nasional baik itu pilgub, gubernur, pilbub, bupati atau pilwali itu dilaksanakan pada bulan November 2024. Artinya nanti akan ada pemilu dan pemilihan yang dilakukan secara serentak di tahun 2024. Kalau pemilunya masih menunggu hasil hearing dengan Komisi 2 dan Mendagri, tetapi kalau pilkada serentak atau pemilihan serentak itu sudah ada amanah undang-undang di bulan November 2024. Nah, ini saya kira yang menjadikan landasan awal, landasan hukum kita untuk kemudian mengetahui, setidaknya sahabat-sahabat semua tahu lah pemilu sama pemilihan ini ada beda. Kalau pemilu ini nah kalau pemilu ya sahabat-sahabat semua, ini saya sudah jelas pemilu ini tadi dasarnya kan Undang-Undang 7 2017 itu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Itu kalau pemilu nanti yang dipilih itu adalah DPR, DPD, Presiden dan Wakil, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. 1, 2, 3, 4, 5 surat suara. Itu dilaksanakan secara luber, jurdil,
langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam bingkai NKRI. Tapi kalau pemilihan atau pilkada itu pelaksanaan kedaulatan rakyat. Jadi ini yang perlu digarisbawahi sahabat-sahabat semua. Kalau pemilihan ini adalah kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur, wakil, bupati dan wakil, ya, atau wali kota dan wakil wali kota. Kok banter. Nah, itu secara langsung dan demokratis. Nanti sekali lagi saya sampaikan, di 2024 itu akan ada tahapan pemilu dan pemilihan yang saling beririsan. Nah, ini nanti yang perlu saya sampaikan terkait apa dan harus bagaimana kita di wilayah pergerakan ambil peran. Nanti coba kita pahami secara pelan-pelan di slide berikutnya. Next. Nah, ini sahabat-sahabati ya semua ya. Kapan sih pemilu itu? Nah, pemilu itu kapan akan dilaksanakan? Saya kira semua di media massa itu sudah jelas. Kalau hari ini masih dalam pembahasan di Komisi 2, pemerintah juga memberikan masukan, KPU bahkan sudah menyebut tanggal ya di 21 Februari, terus Komisi 2 sudah sempat menyebut sudah ada akan kepastian terkait pemilu itu di Oktober kemarin, tapi sampai hari ini kapan pemilunya masih menjadi pembahasan di Komisi 2 bersama Mendagri. Next. Nah, ini juga potongan-potongan media online ya. Itu juga bahkan Pak Presiden itu sudah menyebut bulan, tapi belum menyebut tanggal ya. Nah, ini kemudian yang akan menjadikan patokan-patokan kita, referensi kita untuk kemudian sama-sama saling memahami nanti terkait dengan kapan pemilu dan pemilihan 2024. Berikutnya. Nah, ini yang disampaikan oleh KPU ya. KPU itu sempat menyebut atau mengusulkan pertimbangan penetapan hari pemungutan suara untuk pemilu itu diusulkan 21 Februari. Satu, pertimbangannya itu memberikan waktu yang memadai, terutama terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu dan penetapan hasil pemilu. Jadi karena memang sengketa pemilu itu juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga nanti dalam pelaksanaannya menjadi pertimbangan-pertimbangan. Kedua, beban kerja teman-teman badan ad hoc, baik PPK, PPS maupun KPPS itu juga menjadi pertimbangan karena nantinya beririsan. Beban kerja badan ad hoc itu di satu sisi nanti juga akan melaksanakan tahapan pemilu, di sisi lain juga melaksanakan tahapan pemilihan atau pilkada serentak. Terus tiga, ada pertimbangan tidak bertepatan pada kegiatan keagamaan, terutama pada Ramadan, termasuk rekapitulasi, penghitungan suara, itu juga dipertimbangkan agar tidak bertepatan dengan hari raya keagamaan. Next, sahabat admin. Nah, ini kalau belum sebelumnya. Nah, ini yang diusulkan simulasi tahapan yang diusulkan oleh KPU. Ini cukup panjang, cukup jelimet. Halo? Kok nggak kelihatan?
Nah, ini tahapan-tahapan yang kemudian nantinya yang coba disimulasikan oleh KPU. Jadi ada beberapa tahapan yang beririsan. Nah, lanjut saja. Nah, itu siapa pemilih. Saya kira sahabat-sahabat semua ya, ini yang menjadi pedoman kita semua. Nah, terkait dengan siapa pemilih, pemilih itu adalah warga negara Indonesia ya, yang genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Diksi yang dipakai di sini adalah kawin, karena memang undang-undang kita itu undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan ya. Yang berikutnya, pemilih itu adalah orang yang tidak terganggu jiwa atau ingatannya, dibuktikan dengan surat keterangan dokter, terus tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan, berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan KTP elektronik atau surat keterangan, atau tidak sedang menjadi anggota TNI Polri. Karena memang kalau masih tercatat di keanggotaan TNI Polri itu tidak bisa atau tidak boleh menggunakan hak pilihnya baik dalam pemilu atau pemilihan atau pilkada. Berikutnya, nah ini nanti mungkin bisa dibaca ya secara detailnya. Pemilih muda itu adalah pelajar, mahasiswa, baik itu pemuda dan yang terutama aktif di organisasi kemudaan ya, seperti sahabat-sahabat di PMII. Pemilih muda itu pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya. Itu bedanya kalau dengan pemilih pemula itu adalah pemilih yang baru pertama kali, usianya 17, baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Nah, di pemilih pemula itu tidak hanya patokan usia di 17, tapi juga ada yang masuk kategori pemilih pemula dengan usia yang lebih dari 17, itu adalah purnawirawan TNI Polri. Jadi para bapak ibu yang purnawirawan TNI Polri itu atau yang sudah pensiun dari TNI Polri itu bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, itu juga masuk kategori pemilih pemula karena baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Sebelumnya kan dilarang, sekarang sudah diperbolehkan atau diperkenankan karena sudah purnawirawan atau sudah pensiun. Next. Nah, potensi pemuda ini berdasarkan data-data yang berhasil kita himpun ya. 1 dari 4 pemuda Indonesia adalah 1 dari 4 orang penduduk Indonesia adalah pemuda. Jadi perbandingannya 1 itu dibanding 4. Nah, rasio pemuda laki-laki dibanding perempuan adalah rasio 103 banding 100. Nah, ini kemudian kita berada di mana, ya, para pemuda terutama dari teman-teman kalangan aktivis ya, harus paham dan sadar posisi. Kalau masih kategori muda itu ya berbuatlah selama bisa kita berbuat, terutama di jalur kebaikan ya, untuk kemaslahatan ya, nggak usah diragukan. Berikutnya, ini potensi pemilih Indonesia ya. Jadi pemilih muda itu antara umur 18 sampai 23 itu ya lumayan banyak ya, yang cukup optimis ya, merasa cukup optimis dengan Indonesia. Nah, ini terkait dengan potensi-potensi yang harus kita sampaikan ya kepada sahabat-sahabat semua, karena memang kita yang ada di mana di wilayah pergerakan ini hitung-hitungannya jelas dalam konteks seperti ini yang saya sampaikan.
yang masuk di PMII atau yang ada di PMI itu adalah tentunya mereka kan yang masih mahasiswa ya, atau masih berumur di kisaran ya antara 19 sampai 22-an. Nah ini yang kemudian nanti menjadi pangsa garapan kita tersendiri ya, terutama untuk kemudian menjadikan kita di wilayah pergerakan ini keberadaannya itu justru mewarnai seperti itu. Berikutnya. Nah, ini karakteristik pemilih muda ya. Kritis, idealis, pro perubahan, independen, dan rasional. Dan saya kira tidak jauh berbeda, kalau nggak salah ya, dengan nilai dasar pergerakan kita itu juga nggak jauh-jauh banget ya. Karena memang kita diciptakan, organisasi itu diciptakan untuk kemudian ya kritis terhadap keadaan, idealis, terus mengedepankan rasionalitas kita sebagai kaum pergerakan. Berikutnya, sahabat-sahabati, next. Nah, ini peran pemuda nantinya tentu dalam pendidikan atau pendidikan pemilih atau pendidikan politik kepada masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang ideal. Seperti apa pemilu ideal? Ya minimal ada keterlibatan atau ada partisipasi secara aktif dari teman-teman atau dari sahabat-sahabat PMII ya. Aktif sebagai pemantau. Nah ini di zaman saya dulu di 2000 apa ya, di pemilu 99 ya. Waktu itu masih di komisariat ya. Itu dulu kita mengenal ada jaringan masyarakat pemantau pemilu Indonesia, JAMPI. Tapi hari ini justru keberadaan JAMPI lebih banyak diambil perannya oleh pemantau-pemantau lain, atau lebih banyak diadopsi atau lebih banyak disinergikan. Ada teman-teman dari JPPR, KIPP, Netfeed, terus banyaklah pemantau-pemantau yang hari ini bersinergi dengan KPU Surabaya ya. Nah setidaknya sahabat-sahabat PMII sebenarnya bisa mendaftarkan diri jadi pemantau. Syaratnya mudah, tetapi tinggal butuh konsistensi, baik itu dalam hal hasil pelaporan atau kemudian hasil pemantauan ataupun juga hasil pelaporan. Terus yang ketiga itu kritis, dalam hal ini tentunya kritis dengan sifatnya membangun. Jangan sampai hanya kita mengkritisi tanpa ada solusi. Ini sebenarnya harus butuh kajian-kajian lebih detail untuk mengkritisi hal yang berkaitan dengan kepemiluan. Saya kira saya tunggu ketika memang ada ide-ide segar guna mewujudkan iklim demokrasi yang ada di kota Surabaya ya. Terus harus cerdas tentunya, cerdas dengan keadaan, cerdas dengan kondisi sekitar, dan tentunya jangan sampai nyerdasi konco-koncone, jangan sampai. Nah ini tentunya untuk dengan kecerdasan itu setidaknya bisa menangkap peluang dan tantangan yang akan dihadapi di tahun-tahun politik yang saya kira mulai pertengahan 2022 nanti itu sudah kurang lebih akan dimulai tahapan. Semisal pemilunya itu ditetapkan di bulan Januari, kita tinggal narik mundur ke belakang, tahapan itu 20 hari. Setidaknya di bulan Juli atau Agustus itu sudah tahapan pemilu dimulai di tahun 2022 yang akan datang. Next. Nah ini pemilih muda selayaknya menjadi pemilih yang cerdas, tentunya cerdas
ini kita juga cerdas dalam mengkritisi baik visi, misi, atau program para peserta, baik peserta pemilu atau peserta pemilihan. Dan kemudian hanya nyinyir dan lain sebagainya, tentunya cerdas ini juga disertai dengan data atau fakta-fakta otentik. Saya dulu kalau pengalaman di PMI itu sebelum aksi turun jalan, kita melakukan kajian secara komprehensif ya, secara menyeluruh. Kita itu mau aksi itu mau apa, turun mau apa, itu sudah jelas tolak ukurnya. Standarnya sudah ada. Terus next. Ini urgensi partisipasi pemuda dalam pemilihan, nanti coba dibaca ya secara detail, nanti slide-nya biar disampaikan berikutnya. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Kenapa sih sahabat-sahabati semua itu harus menggunakan hak pilihnya, baik dalam pemilu ataupun dalam pemilihan 2024. Itu satu, karena memang ini adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu atau pemilihan ini adalah rakyat yang paling berdaulat. Rakyat yang mempunyai suara, rakyat yang menentukan siapa yang dipilih atau yang tidak dipilih, dan semua berkedudukan sama. Saya selaku penyelenggara dengan sahabat-sahabati nanti kalau pemilu atau pemilihan, kedaulatannya sama. Saya hanya dapat satu surat suara untuk memilih di dalam Pilwali kemarin, demikian juga sahabat-sahabat semua. Bukan nanti mentang-mentang saya KPU, saya minta 2 surat suara, tidak seperti itu. Dan itu yang kemudian kegunaan kita untuk memanfaatkan hak pilih baik dalam momentum pemilu ataupun pemilihan di 2004 yang akan datang. Kedua, sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. Nah, jadi dengan pemilu dan pemilihan, orang bebas kemudian memberikan penilaian, mengkritisi, atau bahkan nyinyiri, saya kan bebas. Nah, tetapi jangan salah bahwa pemilu itu adalah kita akan melakukan pergantian secara pemimpin secara konstitusional. Itu yang sah dan diatur oleh konstitusional kita adalah undang-undang. Nah, yang ketiga, sarana bagi pemilih politik untuk memperoleh legitimasi. Jadi yang saya sampaikan, siapapun yang terpilih oleh hasil pemilu maupun pemilihan itu mendapat legitimasi yang kuat. Karena sudah dilakukan secara konstitusional. Dan yang perlu saya sampaikan, legitimasi ini kemudian terus membuat kita, warga Indonesia ini bergerak ke iklim demokrasi yang lebih baik. Jadi yang ingin saya sampaikan, dengan pemilu atau pemilihan, ini menjadi sarana untuk kita memilih langsung pemimpin kita. Tidak seperti pada zaman-zaman kerajaan dulu, untuk bisa memimpin, bisa menjadi raja, kita terlebih dulu, ya, warga terlebih dulu atau pengikutnya terlebih dulu itu melakukan perang. Seperti halnya Ken Arok, ya, membunuh Tonggol Ametung untuk berkuasa. Kan seperti itu. Nah, apa harus dan kemudian kita mau kembali ke zaman sejarah yang harus ada pertumpahan darah untuk memilih pemimpin? Saya kira tidak, karena syukur alhamdulillah kita terus bergerak ya. KPU bersama para pemilih ya, itu terus melakukan pendidikan pemilih. Nah, yang berikutnya, sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ini waktunya, baik sahabat-sahabat semua ataupun warga masyarakat, itu untuk berpartisipasi aktif. Setidaknya datang ke tempat pemungutan suara di hari pemungutan di pemilu atau di pemilihan 2024 yang akan datang.
Next. Nah, ini saya kira nanti bisa dibaca ya. Salah satu bentuk partisipasi aktif itu memantau suara di TPS, datang ke TPS, menjadi bagian agen pendidikan pemilih. Ini yang bentuk partisipasi aktif yang nanti bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat semua ya, sampai dengan menjadi salah satu penyelenggara. Yang perlu saya sampaikan ya seperti sahabat Fikri ya, enggak ada ya orangnya ya, kemana? Ketuanya kok enggak ada itu. Nah itu sebelum menjadi ketua cabang, sahabat Fikri itu anggota PPK di Sawahan kalau nggak salah. Siapa tahu nanti ada yang menyamai napak tilasnya sahabat Fikri. Jadi PPK dulu nanti baru jadi ketua cabang. Atau jadi KPU dulu baru nanti jadi ketua nanti jadi KPU provinsi kan seperti itu. Nah, saya kira ini bentuk partisipasi aktif nanti bisa dibaca secara detail oleh sahabat-sahabati semua, dan ini harus kita gaungkan mulai hari ini. PMI harus berperan dan ambil peran dalam menyambut pemilu dan pemilihan 2024. Next. Nah, sahabat-sahabati semua, tadi secara teori ya, secara teori terkait dengan pemilu dan pemilihan. Nah, karena saya berbicara di kepengurusan Surabaya, saya coba menyuguhkan data terkait dengan Surabaya dalam angka ya. Jadi sahabat-sahabat semua yang perlu diketahui, sebenarnya kalau megang ketua cabang Surabaya ini setara dengan wali kota atau setara dengan Kapolres Tabes. Karena di Surabaya sendiri levelnya itu adalah level yang cukup tinggi dan menjadi barometer di kancah politik nasional ya. Itu di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Termasuk kecamatannya dari moderator Mbak Mega itu kan di mana itu? Lupa ya, dekatnya Ampel itu. Simokerto, Pak. Simokerto ya. Itu jumlahnya 31 kecamatan, jumlah kelurahannya 154. Tetapi ada informasi yang kami terima, tapi masih belum final ya, atau memang nunggu nanti di 2022 akan ada pengurangan satu kelurahan. Perak Utara itu akan digabung di kecamatan mana? Pabean Cantian. Nanti kemungkinan di 2022 itu kelurahannya berkurang satu jadi 153. Nah, jumlah TPS tempat pemungutan suara waktu Pilwali kemarin itu 5.184 TPS. Jadi ini bisa bayangkan big data ya, atau data yang harus kita kelola, yang harus kita ketahui kalau kita juga butuh sumber daya manusia yang cukup banyak. Dan di situ nanti sahabat-sahabat PMI bisa ambil peran. Nah, ini badan ad hoc ya, yang sifatnya sementara ini. Jumlah manusia ya, atau jumlah personil penyelenggara di badan ad hoc ya, itu untuk PPK di tingkat kecamatan di penyelenggara itu ada jumlahnya 155 orang. Jumlah PPS di kelurahan itu, ini PPK itu 5 orang kali 31. Kalau di PPS di kelurahan itu 3 orang kali 154 tadi itu. Ini jumlah PPDB, itu pengutahiran data pemilih ya. Terus jumlah KPPS yang ada di TPS itu 36.000 sekian. Terus jumlah petugas ketertiban TPS ya, yang Linmas ya kalau dulu itu, tapi kan bahasanya di undang-undang itu ketertiban TPS ya, itu 10.364. Itu kalau kita jumlah ya puluhan ribu atau nyaris sekitar 50 ribuan lah lebih. Nah ini 50.000 itu kan
tidak kemudian menjadi apa ya, tidak kita kemudian menganggap ini adalah sebuah kebetulan, tapi kalau tidak disiapkan secara sejak dini, sejak hari ini sekarang, nah ini juga akan kewalahan. Nah, coba nanti dibandingkan dengan berapa sih jumlah kadernya PNC PMI Surabaya. Itu pun kan minim yang KTP Surabaya. Kebanyakan yang dari Madura, kan seperti itu. Kan yang dari Lamongan, yang dari Gresik. Nah, ini kan untuk mengisi ceruk di badan etnik ini kan juga butuh penyiapan SDM. Dan saya kira kalau Mega saja di mana? Di Simokerto ya, itu juga akan kesulitan cari KPPS untuk memenuhi KPPS seluruh Simokerto ini. Karena saya juga nggak yakin Mega itu sampai bisa menjangkau ke wilayah KPPS atau per TPS atau per RT RW. Nah ini yang harus disiapkan, terutama kader-kader yang memang asli Surabaya atau memang yang sahabat-sahabat lain yang mau berkiprah di penyelenggara, berpartisipasi aktif di penyelenggara, atau balik pulang ke kabupaten kota masing-masing. Ini untuk gambaran Surabaya. Tapi kalau di kabupaten kota yang lain tentunya lebih sedikit dari ini, tetapi juga butuh sumber daya manusia yang cukup mumpuni. Ini masih belum di tingkat partai politik loh. Kalau di tingkat partai politik itu kan rata-rata ada saksi. Ada saksi yang apa? Yang kemudian ini dibutuhkan oleh teman-teman partai politik. Nah, jadi banyak nantinya di pemilu nantinya itu banyak, dan di pemilihan itu nantinya banyak butuh SDM yang di situ menjadi peluang, harus, kalau bahasa saya itu wajib diisi oleh sahabat-sahabatnya semua. Berikutnya, Banteran, mundur. Nah ini PPK yang berdasarkan umur itu rata-rata masih didominasi usia 17 ya. Ini 17 sampai 25 itu mohon maaf, di usia 45 sampai 50 itu 21,9%. Artinya apa? Peran dari sahabat-sahabat semua atau pemilih muda ini masih kalah dibanding dengan semangatnya orang-orang yang sudah apa ya, kalau kita kan katanya apa ya, generasi milenial ya, kalau sahabat-sahabat sekarang itu generasi milenial, tapi masih kalah dengan generasi kolonial yaitu yang usianya 46-50 itu, yang itu masih minat untuk jadi PPK itu sudah hampir 21%. Itu cukup luar biasa. Tapi ini kalau di usia muda, di usia 17 sampai 30 itu masih berapa? Di kisaran 18,71 sampai yang di 26-30 itu di 7,1%. Nah, demikian juga di PPS. Nah, di PPS itu usia termuda, nah ini memang ada tren yang kemudian saya cukup membanggakan. Di tingkat PPS atau di tingkat kelurahan kemarin itu didominasi oleh teman-teman yang pemilih pemula ya, atau milenial atau pemilih muda ya. Sehingga kemarin ketika ada akselerasi yang berbau dengan teknologi, kait dengan Sirekap dan seterusnya, itu sahabat-sahabati yang ada di PPS itu atau kawan-kawan yang ada di PPS itu tidak lagi gagap teknologi. Malah justru yang di usia-usia 50 itu hanya sedikit yang di PPS itu. Hanya 2-8%-an lah. Nah, berikutnya ini data KPPS ya, PPDB berdasarkan umur. Itu kalau PPDB yang tugas pemutaran data pemilih itu, ini juga cukup membanggakan karena rata-rata diminati oleh kalangan pemilih pemula dan pemilih muda di usia 17 sampai 30 itu hampir 32%. Ini cukup membanggakan. Demikian juga di KPPS ya,
Di KPPS kemarin cukup membanggakan, hampir 40% lah didominasi oleh teman-teman dari kalangan pemilih muda atau pemilih pemula ya. Ini cukup membanggakan dan saya optimis dengan ada data ini, sandingan data ini setidaknya nanti di pemilu dan pemilu 2024 itu, pemilihan 2024 kita diisi oleh ceruk-ceruk yang berkaitan dengan badan ad hoc itu diisi oleh teman-teman yang ada di pemilih mula atau pemilih muda. Berikutnya. Nah, ini kalau yang petugas ketertiban ini justru malah didominasi oleh yang sudah kolonial ya, karena memang mungkin stigmanya itu linmas. Linmas itu kan harus sepuh-sepuh. Berikutnya. Nah, ini berdasarkan jenis kelamin. Jadi di PPK sendiri persentasenya masih 17 ya untuk perempuan. Ini tidak kemudian bukan kita alergi atau bukan kita tidak mau, tapi memang faktanya untuk keterwakilan perempuan itu masih 17. Masih jauh di angka yang diamanahkan undang-undang di angka 30%. Demikian juga, ini sekali lagi saya yang melihat data yang cukup menggembirakan ini di teman-teman PPS. Tidak hanya muda-muda, tetapi keterwakilan perempuan itu juga memenuhi di angka 34,63%. Ini sesuai dengan amanah undang-undang. Saya melihat cukup menggembirakan lah di PPS Pilwali kemarin terkait dengan affirmative action ya. Berikutnya, ini jenis kelamin di PPDB sama, itu di PPDB keterwakilan perempuan di angka 33, dan bahkan juga di KPPS atau di TPS itu keterwakilan perempuan itu juga sangat terpenuhi di angka 30,7, hampir 31 lah. Ini cukup menggembirakan karena memang keterwakilan perempuan, 30% kuota perempuan itu adalah amanah dari undang-undang. Di lain itu juga ada teman-teman disabilitas. Berikutnya. Nah, ini kalau di Linmas itu rata-rata didominasi oleh laki-laki. Next. Nah, ini tingkat Parmas di Kota Surabaya di pemilu 2009 kemarin rata-rata mengalami kenaikan baik di DPR, DPD, Pilpres itu mengalami kenaikan hampir di angka 14 sekian persen. Berikutnya. Nah, ini termasuk di Pilwali kemarin ya, data yang kita punya. Ini waktu Pilwali Kota Surabaya 2015 itu tingkat partisipasi masyarakat atau tingkat kehadiran kedatangan pemilih ke TPS itu 52,17%. Tetapi alhamdulillah di Pilwali 2020 kemarin meskipun dilaksanakan di era pandemi di bawah bayang-bayang hujan itu kita ada di angka tingkat partisipasi masyarakatnya 52,40 atau ada dibanding dengan 2015 itu mengalami kenaikan meski 0,23%. Tapi ini sungguh kerja luar biasa, kerja KPU, dan tentunya ini akan menjadi semangat kita bersama. Semangat kita bersama yang ditopang dan disupport oleh seluruh elemen, termasuk dari elemen pergerakan teman-teman mahasiswa ya. Ini tentunya menjadi tantangan sekaligus menjadi peluang kita ke depan untuk sama-sama meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Surabaya. Ini terkait daftar pemilih tetap di Pilwali kemarin itu 2 juta, laki-lakinya itu 1 juta sekian, perempuannya 1 juta sekian. Nah,
pemilih pemula, dan yang paling saya sampaikan kemarin ya, itu justru di pemilih apa ya, di teman-teman disabilitas ya, tingkat partisipasinya itu sungguh membanggakan, hampir di angka 59 apa 60%. Nah, ini kemudian yang menjadi renungan kita bersama ya, Wong, teman-teman disabilitas sendiri ini punya apa ya, semangat yang luar biasa untuk datang ke TPS menggunakan hak pilih. Nah, sementara kita yang dilahirkan dalam kondisi apa ya, lengkap normal ya, untuk ke TPS saja masih butuh mikir-mikir. Ini lihat, saya terenyuh melihat tingkat parmasnya teman-teman disabilitas, terenyuh bangga ya maksud saya. Karena hampir 60% mereka datang ke TPS. Jadi hampir 60% dari teman-teman disabilitas yang tercatat dalam DPT itu datang ke TPS. Nah, sementara harapan saya ke depan ya, teman-teman yang sahabat-sahabat yang ada di PMII ya, masa harus terkait dengan kehadiran ini Mas kalah dengan teman-teman dari disabilitas, kan seperti itu. Berikutnya, ini tantangan jelang pemilu ini di era pandemi ya. Ini banyak varian. Wah, saya juga nggak apal ya variannya apa aja. COVID ini ada yang terbaru. Terus jumlah kematian ini yang berkaitan dengan daftar pemilih. Ini tantangannya ya nanti ke depan. Ekonomi makin kembang kempis, terus sangat memungkinkan pada saat pemilu atau pemilihan nanti pandemi masih belum berakhir, karena tidak ada satupun orang yang hari ini bisa menjamin kapan pandemi itu berakhir, sehingga nanti skema-skema yang kita siapkan di KPU itu juga skema pemilihan masih di era pandemi. Terus peningkatan kapasitas sumber daya manusia, karena itu penting untuk menghadapi tahapan-tahapan yang saling beririsan. Kita butuh literasi, butuh komunikasi, bahkan kita butuh diskusi lebih mendalam lagi, kemudian agar kita bisa memberikan yang terbaik dalam pemilu 2024 akan datang. Berikutnya. Nah, tetapi di balik itu semua, saya KPU Kota Surabaya tentunya optimis lah dalam menghadapi pemilu dan pemilihan 2024. Karena apa? Satu, kami KPU punya pengalaman melaksanakan pemilihan di era pandemi, dan juga publik, masyarakat juga punya pengalaman berpartisipasi di era pandemi. Terus berikutnya, tingkat partisipasi meningkat, tidak ada kerusuhan dan tidak ada klaster baru. Jadi yang perlu disampaikan di di pemilihan serentak kemarin, hampir di Jawa Timur itu tingkat partisipasi masyarakatnya meningkat. Dari 19 kabupaten kota juga tidak ada satupun yang kerusuhan, dan juga tidak ada satupun yang menyatakan bahwa pasca pemilihan kemarin ada klaster baru atau klaster COVID akibat dari pemilihan atau pilwali atau pilkada. Tidak ada. Yang berikutnya di Jawa Timur itu kemarin 3 gugatan di MK, tapi semuanya ditolak oleh majelis, yang salah satunya dari Pilkada Kota Surabaya. Terus yang berikutnya waktu lebih panjang, mulai perencanaan lebih awal, termasuk dengan sosialisasi lebih awal seperti sekarang ini. Tidak hanya dengan sahabat-sahabat PMII, saya kemarin juga dengan sahabat-sahabat dari mana, pemantau, dan mungkin minggu depan ini kita dari sahabat-sahabat relawan demokrasi. Pada prinsipnya, informasi-informasi seperti ini tidak hanya sampai di malam ini, tetapi harus didahului atau mendahului agar disampaikan ke para kader, ke pihak stakeholder terkait, sehingga nanti bisa minimal mengantisipasi informasi-informasi yang kurang tepat. Ketika informasi itu kita dahului, ketika informasi kita lebih dulu sampai,
peluang-peluang untuk distorsi distorsi berita atau informasi yang kurang akurat itu bisa diminimalisir. Terus kesiapan pemerintah menyediakan anggaran, saya kira sudah cukup pengalaman di tingkat kabupaten kota itu untuk bersinergi dalam hal anggaran. Berikutnya, nah ini yang paling akhir, terakhir ya dari saya, ini ada beberapa kata kunci yang harus dicermati oleh sahabat-sahabat di semua. Pertama itu terkait versi big data, seperti yang saya sampaikan tadi, peluang-peluang yang ada, terutama di badan ad hoc, yang datanya cukup banyak, yang personnya cukup banyak, SDM-nya cukup banyak, itu harus segera disambut oleh sahabat-sahabat ini untuk dikonversi. Siapa mau di mana, siapa seperti apa, harus sudah punya gambaran mulai hari ini. Itu penting biar nanti sahabat-sahabat semua, terutama di PMI, tidak jadi penonton. Repot kalau nanti kita jadi penonton. Sukanya hanya menilai, kan seperti itu. Tidak terlibat aktif di setiap tahapan. Terus yang kedua, ramah IT dan medsos, ini penting. Karena sekarang ini eranya beda dengan era-era yang pemilu-pemilu sebelumnya, di mana gempuran teknologi, gempuran media sosial itu cukup dahsyat, dan jangan sampai sahabat-sahabat semua itu gagap dengan IT, dengan media sosial. Informasi sekecil apapun terkait dengan pemilu dan pemilihan itu tentunya harus diakses, harus diketahui, sehingga nanti teman-teman ketika memang harus bertarung di wilayah atau di medan media sosial, itu sahabat-sahabat semua siap. Saya juga termasuk bersyukur ya, sahabat-sahabat semua, saya lihat desainnya ya, desain acara ini ya cukup elegan. Ini kan kemampuan yang harus terus kita bangun dan kita kembangkan. Dan itu juga tidak serta-merta kalau tidak menguasai informasi teknologi atau desain grafis dan lain sebagainya, kan juga butuh keahlian. Dan saya kira sahabat-sahabat PMII selain juga di pemilu dan pemilihan juga mengaktifkan media sosialnya lah. Kalau perannya atau pertarungannya di wilayah media sosial, jangan dilawan dengan aksi atau turun jalan. Itu perangnya ya perang media sosial juga. Kuat-kuatan narasi, kuat-kuatan publikasi. Yang ketiga, manajemen isu. Sahabat-sahabat semua harus punya manajemen isu yang aktual ya. Baik itu terkait politik, terus iklim kekinian, karena memang iklim ini menjadi isu-isu yang aktual ya. Yang tiba-tiba kita kan juga tidak tahu ya, seperti iklimnya hari ini, tiba-tiba Semeru seperti itu. Ini harus punya manajemen isu yang bagus, sehingga nanti tarikan-tarikan isunya itu cukup menggigit, termasuk juga dalam hal kepemiluan. Dan yang keempat, terkait dengan affirmative action, ini saya kira wilayahnya sahabat-sahabat Kopri ya, ini ketuanya sama-sama nggak hadir ya. Undang nggak ada yang hadir, ini kan luar biasa sahabat-sahabat semua. Ini wilayah-wilayah pertarungan teman-teman sahabat Kopri ya, untuk terus menggaungkan affirmative action, keterwakilan 30% kota perempuan, tidak hanya di penyelenggara, tapi di parlemen, itu harus kita perjuangkan. Terus yang terakhir, distribusi kader. Nah, distribusi kader ini saya harapkan, terutama di sahabat-sahabat yang secara geografis menjadi warga kota Surabaya dan sudah berKTP Surabaya. Nah, ini perlu pendistribusian perlu ditata di bawah komandonya ketua langsung ya, ketuanya MII, siapa mau kemana dan di mana itu harus disiapkan. Jangan sampai kemudian kita gagap, kita terlambat, di saat yang lain sudah punya peta dan siap perang, kita malah masih
peta atau masih membuat peta, ini harus disiapkan sekarang karena sekali lagi saya sampaikan di 2022 nanti pertengahan 2022 itu sudah bisa dipastikan kalau memang pemilunya di Februari 2024, tahapan itu akan berlangsung di pertengahan 2022. Ini di situ harus ambil dan berperan aktif terkait dengan distribusi kader. Saya kira itu kata kunci yang harus kita pegang bersama dan insya Allah sinergi ini terus kita kuatkan ya dengan jejaring, tentunya dengan dengan kekuatan yang kita miliki. Jangan kemudian hanya bisa menjadi katak dalam tempurung ya, yang wilayahnya itu aja, sehingga hanya rebutan itu saja. Cabang ini kan kalau ramai kan hanya menjelang pemilihan ketua cabang. Setelah itu siapapun yang terpilih ya, pasti dirasani kan seperti itu. Tapi kan ketika kita punya peluang lain, punya kalangan atau punya medan lain yang bisa mendistribusikan kader itu, tentunya ini menjadi kekuatan yang maha dahsyat luar biasa. Paling akhir, next, izinkan saya menutup paparan ini dengan sebuah pantun. Budal nang sarangan, mampir Magetan, rombongan sak mobil, isine wong papat. Ayo para sahabat pergerakan, kita sukseskan pemilu lan pemilihan 2024. Keciput dipangan genderwo, salah luput nyun sepuro. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zubairi SPD atas paparannya yang begitu sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Baik, kita tiba saatnya untuk memasuki pada sesi tanya jawab. Sebelumnya untuk pertama kita buka 3 pertanyaan ya Pak ya. Boleh. Langsung dimulai aja ke apa. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada sahabat-sahabat yang ingin bertanya. Saya, Pak Zubairi. Ini pertanyaannya langsung via apa tulisan Mbak Mega? Langsung aja ya. Ya, Valen. Asal jangan via Valen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan sangat menarik Pak Zubairi terkait dengan bagaimana peran pemuda, mengoptimalkan pemuda terkait dengan pemilihan serentak 2024. Tadi Pak Zubairi sempat menyinggung mengenai pendidikan politik, di mana pemuda ini atau kalangan aktivis harus atau mampu untuk memiliki pendidikan politik di masyarakat. Nah, menjelang politik 2024 ini, Pak Zubairi pasti ada beberapa mekanisme atau variabel-variabel yang mungkin dilakukan non formal oleh berbagai macam calon. Contohnya adalah mengerahkan buzzer-buzzer, mengerahkan berbagai macam buzzer, atau bahkan ketika menjelang waktu H- pemilihan, ini ada beberapa mungkin di daerah-daerah yang masih menggunakan money politik atau politik yang tidak dibenarkan dalam undang-undang. Nah, terkait dengan partisipasi pemuda nih, Pak Zubairi. Ini buzzer ini kan kalau kita bicara mengenai kalangan-kalangan yang sudah agak apa ya? Tadi disebutkan bahwa orang-orang kolonial, mungkin orang-orang kolonial. Disebutkan bahwa orang-orang kolonial ini mungkin belum atau tidak sepenuhnya melek teknologi. Nah, katakan ketika ada buzzer yang menggaungkan hashtag apa nih di Twitter atau menggaungkan
menggaungkan wacana terkait dengan apapun di media sosial, mereka sering menelan mentah-mentah, Pak Subairi, menelan mentah-mentah, dan bahkan mempercayainya dan menyebarkan berita-berita bohong itu di berbagai macam kalangan. Seperti kita ketahui bahwa bapak-bapak yang sering nge-share berita-berita bohong terkait dengan politik di WhatsApp. Nah, ini bagaimana peran kita menurut jenengan untuk mengantisipasi terkait dengan adanya lonjakan-lonjakan politik irasional seperti itu, Pak Subairi. Matur nuwun. Boleh langsung dijawab terlebih dahulu aja, Pak. Kita tampung dulu. Oh, tampung dulu. Yuk, selanjutnya yang ingin bertanya. Ya, ada ya. Ya, Mas Bima ya. Mungkin pertanyaannya cukup menarik ya. Yang seperti saya sampaikan ya terkait dengan fenomena media sosial ya. Karena memang kalau nggak salah itu 3 yang terjadi lonjakan yang cukup dahsyat. Satu itu adalah peran pemilih pemula ya. 2 itu adalah media sosial. Terus 3 itu adalah perubahan iklim. Ini isu-isu yang kemudian kalau di pemilih pemula itu kan biasanya milenial ya. Sekarang apa ya, peran atau kedudukan atau persentase dari kalangan pemilih pemula atau milenial atau muda ini cukup banyak ya. Dan hari ini cukup mewarnai terutama di kota Surabaya. Saya kira itu penting siapapun memanfaatkan ceruk ataupun segmen wilayah pemilih kalangan milenial ini. Dan itu kemudian berkaitan ataupun berkesinambungan dengan IT yang seperti saya sampaikan. Siapa sih hari ini yang kemudian tidak punya handphone atau gadget ya? Semua hampir itu punya smartphone atau handphone pintar ya. Semua. Dan ruang itu makin sempit. Kita akhirnya menjadi orang-orang yang individualis. Dan bahkan kalau bangun tidur itu hari ini tidak nyari uang atau dompet yang ketinggalan. Ini dicari pertama itu bangun tidur HP. Dicek. Ada WA, masuk apa, nginceng update statusnya si A, si B. Nah itu saking dahsyatnya ya, ruang-ruang IT, terutama smartphone dan turunannya media sosial itu. Nah, jadi di situ wilayah-wilayah yang pemilih pemula milenial, bahkan juga pemilih yang katanya kolonial, itu juga ketika disuguhkan dengan narasi-narasi di media sosial, itu sedikit banyak ya berpengaruh. Makanya kenapa sekarang itu yang laku itu adalah konten-konten media sosial yang kadang isinya tidak begitu ilmiah ya, tapi pengikutnya banyak. Nah, kita semuanya itu harus paham wilayah itu. Terus bagaimana kemudian cara menghadapi mereka? Tentunya kita juga punya wilayah di situ. Jangan kemudian musuh kita itu dari udara, kita nembaknya dari darat. Nggak nutut. Senapannya kita nggak nutut. Ya, ketika memang pangsa perangnya itu wilayah udara, kita lawan dengan wilayah udara. Ketika si A bikin narasi lewat media sosial,
bahwa ini adalah pelanggaran atau ini informasinya ini kita lawan dengan data yang kita punya. Dan itu saya kira cukup mumpuni sahabat-sahabat PMII di wilayah itu. Bermain isu-isu itu. Sekarang itu kan ketika sekali klik itu kan dahsyatnya itu kan tidak hanya dibaca oleh Mega atau Mas Bima, tapi dibaca orang sedunia sekarang itu. Bahasanya kan viral kan seperti itu. Nah, hal-hal itu ke depan yang konten-konten kreatif, terus narasi-narasi yang sesuai dengan data dan fakta itu harus dibangun dan digencarkan oleh sahabat-sahabat TNI. Ketika memang perangkat-perangkat itu ada, teman-teman mau tarung di wilayah mana saja, semisal dibutuhkan atau di-hire oleh teman-teman caleg, monggo nggak apa-apa. Karena memang harus ada distribusi kader di mana dan kemana itu harus jelas. Ya, semua kan nggak mungkin numpuk dari PPK, nggak mungkin numpuk dari PPK. Di situ saling mengisi, saling bersinergi. Ada yang mungkin dari IT-nya caleg A, caleg B itu nggak apa-apa. Terus sekarang itu kan nggak langsung berhadapan. Saya ngelok-ngelok Mas Bima itu langsung berhadapan. Nek dilokno berhadapan kan tinggal tak gibeng aja mari toh. Sekarang kan lo-loan yang media sosial. Ya, yang penting jangan baperan. Jangan kemudian kita melanggar undang-undang ITE itu sudah itu aja. Sekarang ini kan hanya kuat-kuatan paketan kalau kuota kan seperti itu. Di media sosial kan seperti itu dan itu potensi itu wilayah itu yang kemudian harus diseriusi atau didiskusikan lebih lanjut untuk diambil peluangnya tentunya untuk apa ya untuk kebaikan lah kalau bahasa saya jangan untuk kemudian menyerang orang fitnah orang dan tetap kita bertanggung jawab dengan narasi-narasi yang berdasarkan data dan fakta termasuk terkait dengan pemilu yang kita sampaikan ya harus data dan faktanya seperti itu jangan jari kan tidak boleh. Saya kira itu ya, karena yang lain mungkin pada tidur. Mohon izin bertanya Ibu Moderator. Ya. Ya. Ini sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak Zubairi. Di sini dalam seminar ini kita mengangkat tema optimalisasi peran pemuda dalam menyongsong pemilu 2021. Dari perdiskusian ini dari awal sampai akhir saya termotivasi dari pernyataan Bapak Zubairi bahwasanya kader-kader PMI harus berperan untuk mengisi pos-pos struktural yang ada di instansi-instansi pemerintahan, contohnya gitu. Sedangkan pengetahuan saya, Pak, untuk eksistensi kader-kader PMI pada khususnya dan pemuda Indonesia dalam kepentingan politik mulai diakui oleh elit pemerintah, partai politik, namun belum maksimal. Ini ditandai dengan banyaknya pemuda menempati posisi strategis di banyak partai politik. Selain itu juga penempatan mereka pada posisi-posisi penting di pemerintahan seperti staf khusus kepresidenan dan juga staf menteri belum dapat dikatakan cukup untuk memaksimal peran pemuda dalam dunia politik. Sedangkan pengetahuan saya, eksistensi dan kualitas kepemimpinan generasi muda, khususnya kader-kader PMI di tanah air ini, yang telah tampak dan diakui pula, itu masih tersumbat oleh keberadaan persaingan ketat dalam dinamika politik nasional. Selain itu, ya juga ini, saya juga melihat adanya keterbatasan akses bagi generasi muda di Indonesia untuk melibatkan diri dalam mengabdi dalam dunia politik nasional.
Mungkin hal tersebut disebabkan masih kuatnya tokoh-tokoh generasi tua dalam membangun jaringan dan pengaruh kekuasaannya di lembaga-lembaga pemerintahan maupun politik. Pertanyaan dari saya, mungkin pekerjaan rumah bagi instansi-instansi pemerintahan maupun lembaga-lembaga terkait guna memberikan akses untuk pemuda-pemuda Indonesia dan pemuda-pemuda PMI pada khususnya guna mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, yang secara umum undang-undang tersebut ditujukan untuk memperkuat posisi dan kesempatan bagi pemuda, yaitu warga negara Indonesia, dalam mengembangkan potensi dan peran aktifnya melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan. Mungkin itu saja, Pak. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih ada pertanyaan lagi dari sahabat-sahabati? Sepertinya tidak ada, Pak. Ya, ini saya pantau tadi pesertanya 21, berkurang tinggal 16. Ya, Mbak Mega ya, saya kira mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir. Ya. Kalau terlalu lama nanti tambah hilang kan gitu. Nah, yang perlu saya sampaikan, ya saya ya, berdasarkan kiprah saya, pengalaman saya berkhidmat di PMII, saya itu tidak pernah risau, tidak pernah silau, dan bahkan tidak pernah baperan ya. Saya mau jadi apa besok, saya mau jadi di mana, ada di mana, mau jadi apa, saya tidak pernah risau. Yang waktu itu ya saya lebih pada berkhidmat gitu aja. Bayangkan ya, secara kalkulasi saya berkhidmat di PMI itu kalau masuk kuliah 99, berkhidmatnya mulai dari rayon, komisariat, cabang itu di 2003 kalau nggak salah. Hampir apa ya? Kalau kita hitung sampai bisa pada titik hari ini itu saya butuh waktu 20 tahun untuk berproses. Saya berproses di cabang di 2022, 2023 lah. Sekarang mau 2022 ya. 2002, hampir 20 tahun. Saya tidak pernah silau, oh ini ada senior saya jadi ini, jadi itu, enggak. Nah terus saja. Bahkan setelah di PMI sempat berkhidmat di Ansor, di PWN, di NU ya, baik di mana, di Banumnya, di ISNU, di LPBH PWNU Jatim, bahkan di Ansor Jawa Timur, Surabaya. Saya tidak pernah kemudian saya harus dapat apa. Atau saya tidak pernah kemudian berpikiran disumbat oleh senior-senior. Tidak. Selama diniati berkhidmat, saya nggak pernah nggak pernah khawatir. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan yang akan sahabat-sahabat temui. Bah awakmu dipenggak, bah awakmu dipotong, santai aja. Kalau bahasanya siapa? Denny Caknan, jogeti ae kan tuh. Dijogeti aja. Udah, sekarang proses enggak perlu kemudian sudon. Aku iki dadi alat-alatnya senior-senior, jangan. Sudah. Ibaratnya dulu mondok itu apa jari kiai gitu aja. Lah nang NU berkhidmat di NU, ya apa jarine pendahulu-pendahulu NU lah. Para masyayikh itu insya Allah ya juga akan memberikan, kalaupun tidak ada pada jabatan tertinggi, di level tertinggi, jadi komisioner, jadi komisaris dan lain sebagainya, itu enggak. Enjoy aja, nikmati peran.
harus siap di level apapun dan dimanapun harus siap. Bahasanya Mas Andre itu jadi miskin siap, jadi kaya siap, banyak teman siap, ditinggal teman siap, menjabat apa siap, nggak menjabat apa siap, itu yang menjadi kemudian apa ya, yang menjadi apa ya, terpatri di jiwa saya. Nah, soal kemudian nanti strateginya seperti apa, saya kira senior-senior kita itu juga tidak mungkin selamanya berkiprah. Ya, ibaratkan bis itu kan mesti ada terminal. Ya, tinggal kita berkhidmat saja, gitu ya, kita bahasa saya nyinyir ya. Saya jadi seperti ini itu bukan ujuk-ujuk karena kemampuan saya semuanya, tapi kan juga karena peran senior. Nah, yang penting tugasnya semua ya, terutama Mas Kufat ini dari mana Mbak Mega? Dari mana Mas? Gak mau perkenalkan tadi, Pak. Oh ya, Mas Kufat dari mana Mas Kufat? Sebelumnya mohon maaf Pak, ini saya dari Komisariat Sunat Ampel IAIN Kediri. Oh ya ya ya, ya di situ Kediri itu ada Mas Nanang Kosim itu. Ya Pak. Nah itu sungguh luar biasa. Ada kita itu nggak pernah sama Mas Nanang Kosim itu nggak pernah khawatir. Terus jalan aja. Termasuk ketika nanti mau berkiprah, mau ke cabang, mau ke PB, nikmati aja. Nggak perlu risau mau jadi apa. Insya Allah selama berhikmat secara ikhlas di PMII, hasilnya ya tidak akan pernah kecewa. Itu yang saya alami. Kalau soal kemudian ada yang lain kecewa, ya mungkin cara pandangnya saja yang berbeda. Dan yang paling akhir dari saya sampaikan dengan momentum yang ada seperti menjelang tahun-tahun politik, monggo silakan berkiprah, mau di mana dan mau sebagai apa. Yang penting jangan sampai lah memutus silaturahim, terus saling bersinergi dan saling mengisi, dan tentunya saling berkontribusi, baik terhadap kader ataupun baik terhadap secara umum di dunia pergerakan. Saya kira itu Mbak Mega, karena ini sudah tinggal 13, lama-kelamaan nanti yang diskusi saya sama Mbak Mega. Ya. Sudah cukup ya Pak, berarti ini pertanyaannya. Terima kasih nih dihadiri oleh sahabat-sahabat dari PPK Pilwali 2020 ya. Ada Mbak Isna itu dari PPK, terus Mbak Lulu dari Tandes, Mas Wicak, ini luar biasa mengikuti sampai selesai itu. Saya kira cukup Mbak Mega ya, lain kali kita sambung. Iya Pak. Baik, demikian acara diskusi kali ini yang membahas optimalisasi peran pemuda dalam menyongsong pemilu 2024. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil diskusi kali ini. Peran pemuda sangat penting dalam ajang pemilu, bukan hanya berdiam diri saja dan bersikap tak acuh yang bisa menjadikan para pemuda apatis. Kontestasi politik ini harus dibenahi oleh tangan pemuda kaya akan ide dan gagasan agar makna demokrasi dan politik dapat terselamatkan. Untuk sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam diskusi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Subairi atas waktunya. Ngapunten kalau banyak kendala. Sama-sama. Oke, salam pergerakan ya. Salam pergerakan Pak. Sehat selalu semuanya. Matur nuwun Mbak Mega buat waktunya. Saya mohon izin pamit ya semuanya ya. Iya Bapak, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye.